Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Waode Rildayani dengan NIM 2366074 kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan materi mengenai mata kuliah geologi struktur. Yang pertama adalah membahas tentang geologi unsur struktur. Geologi unsur struktur secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat. Berdasarkan proses terjadinya atau genesannya, terdapat 3 macam struktur batuan. Yang pertama yaitu struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contohnya adalah bidang perlapisan, struktur sedimen, silang siur, ripple mark, mud crack, flood case, road case, stromatolite, unfoldability, dan lain-lain. Yang kedua adalah struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Yang ketiga, struktur penekontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan namun batuan belum mengalami konsolidasi. Contohnya adalah slam turbitit. Struktur primer. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Struktur sedimen termasuk bidang perlapisan batuan. Beberapa fitur yakni mud crack, ripple mark, shoal mark, versicles, dan lainnya. Struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan sedimen muda ke tua dalam satu rangkaian batuan, sehingga memungkinkan kita memastikan apakah suatu rangkaian batuan telah mengalami pembalikan karena gaya-gaya tektonik. Struktur sedimen primer, kecuali yang terbentuk karena pengaruh fosil, merupakan fitur terbaik untuk membantu mengetahui geometri struktural dan sejarah deformasi batuan. Para ahli geologi menggunakan struktur sedimen primer untuk menentukan bahwa sebagian besar batuan di suatu daratan tinggi telah mengalami pembalikan atau pengangkatan dan membentukkan struktur lipatan yang besar. Lapisan batuan atau bedding. Ciri yang paling umum dari batuan sedimen adalah bahwa batuan sebagian besar ini memiliki lapisan batuan sebagian besar terbentuk dalam kondisi horizontal. Bedding atau lapisan batuan terbentuk karena perbedaan komposisi atau ada perbedaan tekstural pada bagian permukaan lapisan yang berdekatan. Perbedaan komposisi dan tekstur mencerminkan perubahan lingkungan sedimentasi. Misalnya, di suatu lokasi terendapkan pasir. Selanjutnya, pengendapan pasir bisa saja mengalami interupsi untuk waktu yang singkat, lalu material yang berukuran partikel yang lebih kecil seperti lanau dan lempung terendapkan dan kemudian pengendapan pasir berlanjut. Lapisan lanau dan lempung tadi membentuk diskontinuitas mekanik dalam massa pasir, dan diskontinuitas ini menjadi bidang lapisan. Yang kedua itu adalah tentang geometri struktur. Prinsip geometri suatu bidang atau garis adalah unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti di dalam ruang dan hubungan antara satu dan lainnya. Dapat dideskripsikan unsur-unsur struktur secara geometris
pada dasarnya itu adalah hanya terdiri dari dua unsur geometris, yaitu yang pertama geometri bidang, struktur bidang, terdiri dari bidang perlapisan, kekar, sesar, dan foliasi, sumbu lipatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah geometri garis atau struktur garis, terdiri dari liniasi, gores, garis atau striasi, perpotongan, bidang, dan lain-lain. 1. Struktur bidang. Unsur-unsur struktur geologi di alam yang umumnya dijumpai adalah berupa singkapan-singkapan struktur pada batuan yang terdeformasi. Singkapan struktur batuan dapat disederhanakan berdasarkan bentuk geometrinya, yakni berupa struktur bidang dan struktur garis. Struktur bidang dalam geologi, struktur dapat dibedakan menjadi struktur bidang real dan struktur bidang semu. Struktur bidang real artinya bentuk dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan, antara lain seperti bidang perlapisan, bidang ketidakselarasan, bidang sesar, bidang foliasi, dan bidang sayap lipatan. Sedangkan struktur bidang semu artinya bentuk dan kedudukannya hanya bisa diketahui atau didapatkan dari hasil analisa struktur bidang real yang lain. Contohnya yaitu bidang poros sayap lipatan, yang termasuk struktur bidang adalah jurus atau strike, baca strike arah dan garis horizontal yang terletak pada bidang miring yang merupakan perpotongan antara bidang yang bersangkutan dengan bidang horizontal. Besarnya itu bisa diukur dari arah utara. Yang pertama, kemiringan dip atau true dip, yaitu sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring dan bidang horizontal dan diukur tegak lurus terhadap jurus. Yang kedua adalah arah atau trend, adalah arah dari suatu bidang horizontal yang umumnya dinyatakan dengan azimut atau besaran sudut horizontal dengan garis tertentu atau bearing. Kemiringan semu atau apparent dip, sudut kemiringan suatu bidang dengan bidang horizontal dari pengukuran arah tidak tegak lurus. Arah kemiringan dip atau dip direction, arah tegak lurus jurus sesuai dengan arah miringnya bidang yang bersangkutan dan diukur dari arah utara. Struktur garis. Struktur garis adalah unsur geometri yang merupakan kumpulan dari titik-titik dapat terbentuk lurus maupun lengkung. Seperti halnya dengan struktur bidang, struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis real dan struktur garis semu. Struktur garis real adalah struktur garis yang arah dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan, misalnya gores garis yang ada pada bidang sesar. Sedangkan struktur garis semu adalah semua struktur garis yang arah dan kedudukannya ditafsirkan dari orientasi unsur-unsur struktur yang membentuk kelurusan atau liniasi, misalnya liniasi fragmen bereaksi sesar, liniasi mineral-mineral dalam batuan beku, arah liniasi struktur sedimen atau flaty case crossbedding, dan sebagainya. Kelurusan-kelurusan sungai dan topografi juga dapat dimasukkan dalam struktur garis semu berdasarkan pembentukannya. Struktur garis juga dapat dibedakan menjadi struktur garis primer, struktur garis sekunder dari contohnya yang disebutkan di atas. Yang termasuk struktur garis primer adalah liniasi atau penjajaran mineral pada batuan tertentu dan arah liniasi struktur sedimen. Struktur garis sekunder dari contoh di atas adalah gores garis pada bidang sesar, liniasi memanjang fragmen bereaksi sesar, garis poros lipatan, dan kelurusan-kelurusan sungai dan topografi
Kedudukan struktur garis dikenal dengan istilah-istilah. Yang pertama itu trend atau penunjaman, penunjaman plank, arah kelurusan atau bearing, dan rake atau pitch. Arah penunjaman trend yaitu garis horizontal atau jurus dari bidang vertikal yang melalui garis yang menunjukkan arah kecondongan garis tersebut. Yang kedua adalah penunjaman plank, adalah besaran sudut pada bidang vertikal antara garis dengan bidang horizontal. Yang ketiga adalah pitch atau rake, yaitu besaran sudut lancip antara garis dengan horizontal yang diukur pada bidang di mana garis tersebut terletak. Besarnya yaitu 90 derajat. Yang kedua yaitu materi tentang deformasi batuan. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya satuan perluas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk atau keduanya yang disebut dengan strain. Dua tipe stres. Yang pertama itu ada uniform atau confining stress, yaitu suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Yang kedua adalah differential stress, yaitu kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. Tiga jenis stres jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau differential stress. Pertama, tensional stress atau extensional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Yang kedua adalah compressional stress, disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan, atau patahan. Yang ketiga adalah shear stress, gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat mengakibatkan pada tergesernya dan berpindahnya batuan atau slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan akan melewati 3 tahap. Yang pertama itu adalah deformasi elastik, yaitu bila batuan material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Kedua adalah deformasi atau ductile, bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat atau ductile akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh, maka akan patah. Yang ketiga adalah fracture atau batuan. Material akan retak atau pecah-pecah. Fracture atau retakan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Fracture merupakan retakan sempit yang berasosiasi dengan perpindahan diskontinu dan sifat mekanik batuan atau kekuatan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal atau internal stres. Fracture dapat dibagi menjadi stres fracture dan extension fracture atau fracture yang terbuka yaitu join atau kekar, fissure dan vein. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh yang pertama yaitu temperatur. Pada suhu tinggi, ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak sehingga batuan akan bersifat lebih ductile. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh
Mungkin itu saja hasil penjelasan materi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardin Naba dengan NIM 23660027. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang deformasi batuan. Apa itu deformasi batuan? Deformasi batuan adalah satu proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena adanya gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Deformasi terjadi karena adanya gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya ini yang menyebabkan suatu deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya atau satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan yang menghasilkan sekumpulan stres dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres. Stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Ada dua tipe stres, yaitu uniform atau confining stress, yaitu suatu gaya-gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Differential stress, yaitu kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. Ada 3 jenis stres, yaitu tensional stress atau ekstensional stress yang disebabkan oleh gaya-gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, yang menyebabkan batuan tersebut mengalami peregangan atau pemanjangan. Yang kedua, kompresional stress disebut oleh gaya-gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan suatu batuan yang mengakibatkan batuan tersebut mengalami penekanan. Penekanan ini yang bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan atau perlipatan suatu patahan. Yang ketiga, stres. Gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat mengakibatkan pada tergesernya atau perpindahan batuan, slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan akan melewati 3 tahap, yaitu 3 tahapnya adalah deformasi elastis. Bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali membentuk semula ketika stres dihilangkan. Deformasi decline. Bila batuan terkena stres yang mengalami pelampau batas elastis sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres yang dihilangkan. Bila material bersifat liat atau decline akan menghasilkan perlipatan. Jika material tersebut bersifat brittle atau rapuh maka akan patah. Faktor: batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh temperatur pada suhu tinggi ikatan molekul yang terdapat pada batuan. Material dapat meregang atau bergerak sehingga batuan akan bersifat lebih decline. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh. Tekanan pada material yang terkena tekanan yang akan bersifat besar untuk retak menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuknya retakan. Pada material yang terretak yang akan menjadi bersifat retas cenderung menjadi retak. Kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak sehingga batuan tersebut cenderung lebih decline. Komposisi batuan yang didominasi oleh mineral olivin, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung mica kalsit lebih decline. Lima, faktor dan join. Faktornya ketika diferensi stres terjadi pada batuan untuk infrared tidak memiliki retakan melebihi stres
melebihi batas tertentu. Batuan dapat mengalami permanent strain dibahas dalam materi. Dalam rezim deformasi berat, batuan akan mengalami deformasi yang mengalami retakan ketika mencapai batas plastiknya. Deformasi Bradley dapat terbentuk faktor dan tanpa faktor. Dalam batuan sedimen tersebut, frictional slip terjadi di sepanjang batuan butiran. Ruang pori yang memungkinkan bagi batuan tersebut untuk bergerak lebih relatif terhadap butiran sekitarnya. Faktor atau retakan adalah jenis struktur geologi yang pada umumnya dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Faktor juga merupakan retakan sempit yang berasosiasi dengan perpindahan diskontinu dan sifat mekanik batuan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal atau internal stress. Faktor dapat dibagi menjadi shear factor dan extension factor dan fraktur atau fraktur yang terbuka, yaitu join atau kekar. Shear factor, di mana gaya-gaya atau retakan relatifnya yang menyebabkan pembentukan shear sejajar. Faktornya istilah shear factor digunakan untuk faktor dengan sedikit perpindahan kecil dengan skala mm sampai dengan dm. Sedangkan untuk istilah patahan atau sesar yang digunakan untuk diskontinu dengan perpindahan atau offset yang lebih besar. Istilah slip surface digunakan untuk bidang permukaan yang halus ditemukan di sesar dan zona sesar. Faktor atau retakan biasanya disebut juga dengan kerak dalam ilmu mekanika batuan. Ekstensi faktoral adalah faktor yang menunjukkan ekstensi atau peregangan atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidang. Faktor atau retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan terlebih kecilnya sehingga dapat dengan mudah berpindah dengan diabaikan disebut sebagai kekar, join. Namun terkadang jika diteliti lebih cermat, join atau kekar sebagian besar memiliki perpindahan ekstensional. Dikarenakan itu maka kekar join sebagian diklarifikasikan sebagai ekstensional faktor. Jika ekstensional faktor dapat diisi oleh fluida atau air hidrokarbon atau gas atau magma. Mineral maka tersebut dengan istilah faktor keberadaan faktor sangat mempengaruhi batuan. Faktor ini juga dapat memperhatikan yang besar sebagai operasi teknis sipil, misalnya dalam pembuatan konstruksi berupa terowongan dan bendungan. Retakan atau kekar tersebut terbuka disebut sebagai rekahan atau floor fissure. Rekahan juga sangat penting dalam memineralisasi karena retakan yang terbuka atau disebut rekahan bisa terisi oleh vein. Contohnya yang paling umum dijumpai adalah vein kuarsa atau kalsit yang diendapkan dalam ruangan yang terbentuk ketika rekahan terbuka. Beberapa mineral beragam misalnya emas terbentuk dalam vein join kekar yang memiliki bukan sangat penting bagi ahli geologi dan perminyakan. Dikarenakan dalam pencarian hidrokarbon, struktur geologi dapat menjadi media perpindahan hidrokarbon dan kekar atau join yang sangat tidak diharapkan terdapat pada rock hidrokarbon. Dan kekar join sangat tidak diharapkan terhadap kaprok hidrokarbon. Sedangkan ahli perminyakan biasanya sengaja membuat rekahan
dalam reformasi reservoir dan meningkatkan aliran fluida hidrokarbon ke dalam sumur produksi. Ahli geologi struktur mempelajari kekar atau join dikarenakan kekar atau join dapat memberikan informasi mengenai stres pada batuan yang menambahkan penting dalam memahami tentang deformasi Brittle pada suatu daerah. Secara singkat, kekar sangat penting dipelajari dikarenakan dapat meninjau polestres, tegas utama, maksimum, tegas menegas dan atau tegas minimum, meningkatkan permeabilitas batuan, melemahkan batuan, mengurangi stabilitas lereng dan mempengaruhi terjadinya rockfall, mengontrol pola pembentukan gua, mengontrol erosi dan topografis permukaan, menyebabkan ketidakstabilan pada terowongan dan berpengaruh pada kestabilan batuan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang aspek-aspek dan tahap pembentukan rekan, dilakukan percobaan mekanika batuan dengan sebagai diferensi, stres atau tekanan ruang. Baik, kita lanjut dengan lipatan deformasi batuan. Terminologi. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lingkungan atau sekumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat stres pada batuan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasnya sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentukkan lingkungan. Patahan atau sesar atau fault adalah bergeser ataupun patahan posisi deformasi batuan posisi semula yang saja bisa diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan atau kedua bagian tersebut, namun menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi semula. Patahan ini bisa disebabkan oleh stres regangan, tensional stres kompresi, dan stres geser. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser atau slip yang dibentuk oleh pergeseran yang intensif dan volume batuan di sekitarnya yang berpengaruhi oleh deformasi Brittle, baik secara spesial maupun genetik akibat sesar tersebut. Istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi. Berdasarkan arah orientasi perpindahan relatif atau slip, maka sesar diklasifikasikan sebagai dip atau dip sampai slip atau strike slip jika arah orientasi berpindah dengan searah dengan strike. Dip slip jika perpindahan relatif sejajar dengan kemiringan batuan dip dan membentuk sudut siku-siku terhadap strike. Ilustrasi fault pada lapisan yang miring. Sesar normal dan panah biru menunjukkan net slip atau perpindahan yang sebenarnya terjadi pada komponen-komponen dead slip dan strike slip. Deformasi batuan terjadi karena direntetan stres. Ada 3 jenis different stress, yaitu shear stress berasal dari arah yang berlawanan, sedangkan tensional stress yang menyebabkan terjadinya regangan atau tarikan, dan compressive stress yang bekerja menekan suatu batuan. Mungkin itu saja pembahasan materi tentang deformasi batuan dengan lipatan batuan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.